Berjumpa kembali dengan kami Magnetikpedia. Channel yang membahas seputar informasi guru dan ASN serta informasi lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan guru dan ASN. Termasuk sudah prioritas, honorer K2 bisa saja diangkat CPNS berikut syarat dan caranya. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak Ibu simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini silahkan Bapak Ibu tekan like dan subscribe-nya. Serta tekan juga lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mengetahui informasi terbaru dari kami. Sudah prioritas, honorer K2 bisa saja diangkat CPNS berikut syarat dan caranya. Dikutip dari Jakarta, Rakyat Tempat Lawang, Disway, ID. Ada kabar baik bagi honorer kategori 2 atau K2 pada proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PPPK atau Calon Aparatur Sipil Negara, CAS, 2023. Informasinya, keberadaan honorer K2 menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam proses pengangkatan CAS 2023 mendatang. Hal ini merupakan upaya pemerintah mencari solusi atas permasalahan tenaga honorer di instansi, lembaga dan seluruh daerah. Berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, Kementerian PAN-RB, BKN, dan yang lain sedang mencari opsi terbaik terkait masalah tersebut. Diketahui, permasalahan tenaga honorer akan diselesaikan sebelum November 2023. Hal ini karena pegawai berstatus honorer akan dihapuskan dari instansi pemerintah mulai tahun 2023 tersebut. Kebijakan tersebut sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Diatur dalam Pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Sebab pemerintah nantinya hanya akan mengakui ASN dengan dua status saja yaitu lewat seleksi CPNS dan PPPK. Dalam pelaksanaannya, CPNS 2023 diprioritaskan untuk tenaga honorer K2 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Solusi demikian, juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP Manajemen PPPK. Diatur pada Pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Permasalahan tenaga honorer masih menjadi perbincangan hangat saat ini karena jumlah tenaga honorer di semua instansi mencapai jumlah 2,3 juta tenaga honorer. Namun tenaga honorer kategori 2 atau K2 untuk bisa jadi CPNS 2023, tapi tentu saja ada kriteria persyaratan yang perlu dipenuhi. Kebijakan terkait tenaga honorer K2 bisa jadi CPNS 2023 ini sebenarnya telah digagas pada masa almarhum Menteri PAN-RB Cahjokumolo. Dikutip dari laman resmi Men-PAN-RB, almarhum Cahjokumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian, PPK, instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-PPPK, dan ex-tenaga honorer kategori 2, paling lambat 28 November 2023. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor D185M/SM02-03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan almarhum sempat menjelaskan untuk mengatasi hal ini bisa saja pengangkatan pegawai pemerintah dilakukan melalui pola outsourcing. Tentunya, dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, daerah, K-Liter D. Cahjo menegaskan kebijakan ini akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan, kompensasi. Sedangkan tenaga alih daya, outsourcing, di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, sehingga ada upah minimum regional, upah minimum provinsi, UMR, UMP. Kini masa kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN-RB yang baru, kebijakan pengangkatan tenaga honorer bisa jadi CPNS 2023 ini masih berproses. Saat ini, Kemenpan-RB telah melakukan proses pendataan non-ASN untuk mengetahui seberapa banyak jumlah tenaga honorer dan pegawai non-ASN lain yang perlu diprioritaskan.
Hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik didapatkan jumlah 2.360.723 orang. Aswar Anas menegaskan pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN. Berikut syarat tenaga honorer K2 bisa jadi CPNS 2023. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang wajib diketahui para tenaga honorer kategori 2 atau K2 untuk bisa diangkat menjadi CPNS tahun 2023. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. Masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Kriteria lama masa kerja tidak berlaku bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sedang bertugas. Proses pengangkatan diprioritaskan untuk tenaga honorer dengan usia paling tinggi ataupun masa pengabdian paling lama. Cara tenaga honorer K2 bisa jadi CPNS 2023. Cara tenaga honorer kategori 2 atau K2 agar bisa jadi CPNS 2023 adalah dengan mengikuti seleksi administrasi, seleksi disiplin, seleksi integritas, seleksi kesehatan dan seleksi kompetensi. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan yang disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional mengenai pengetahuan tata pemerintahan maupun kepemerintahan. Seleksi CPNS 2023 untuk tenaga honorer K2 akan terpisah dari pelamar umum. Untuk ikut seleksi tenaga honorer kategori 2 atau K2 agar bisa jadi CPNS 2023, perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, yaitu scan pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Scan swafoto dengan ukuran maksimal 200 KB format JPEG-JPG. Harus jelas, tidak blur dan juga tidak miring. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 KB format JPEG-JPG. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 KB format PDF. Scan ijazah dan serdik STR dengan ukuran maksimal 800 KB format PDF. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 KB format PDF. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 KB format PDF. Pemerintah juga akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer di sektor pendidikan, guru, dan kesehatan, tenaga kesehatan, dalam rekrutmen CPNS 2023. Prioritas ini kita rumuskan, bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, ujar Menteri Anas. Baik sobat sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya.